Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat kimia, semangat bisa. Nah, sahabat kimiaku, di sini kita akan membahas tentang hukum Hess. Masih ingat dengan hukum Hess? Ya, hukum Hess ini adalah penentuan entalpi reaksi tanpa percobaan, melainkan dengan pendekatan reaksi yang telah diketahui entalpinya, gitu kan nak ya? Jadi itu adalah hukum Hess. Caranya bagaimana? Nah, caranya di sini yang pertama yang harus kalian ingat adalah keadaan awal. Nah, ini adalah hukum Hess. Jadi jangan lupakan keadaan awal dan keadaan akhirnya. Keadaan akhir. Oke. Jangan lupakan keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal sama keadaan akhir siapa? Reaksi yang ingin ditentukan entalpinya. Kalian lihat itu keadaan awalnya, reaktannya. Keadaan akhirnya, produknya. Ada berapa mol, gitu kan ya. Nah, yang kedua kita olah, mengolah reaksi yang telah diketahui entalpinya. Oke. Jadi kita mengolah reaksi yang telah diketahui entalpinya. Caranya bagaimana? Bisa dengan cara dibalik arah, yang awalnya reaktan jadi produk, yang awalnya produk jadi reaktan. Saat kita membalik arah, maka entalpinya juga akan terbalik. Awalnya eksoterm jadinya endoterm, atau awalnya endoterm jadinya eksoterm. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, selain membalik arah, kita juga bisa mengalihkan koefisien. Karena entalpi itu tergantung pada mol, mol itu sama dengan koefisien. Jadi saat reaksinya dikalikan dengan X, maka entalpinya pun juga dikalikan dengan X. Penasaran? Yuk kita coba. Oke. Di sini saya punya 3 data yang sudah diketahui entalpinya. Saya kasih nomor data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, gitu kan ya. Semuanya data yang pertama dan kedua itu melepas kalor. Data yang ketiga menyerap kalor. Artinya data 1 dan 2 ini eksoterm, data yang ketiga ini endoterm. Nah, sekarang saya mau mencari entalpi reaksi dari C24 yang direaksikan dengan 6F2 menghasilkan 2CF4 dan 4HF. Nah, kalau data reaksi yang sudah diketahui entalpinya ini saya kasih nomor 1, 2, 3, maka reaksi yang ingin saya ketahui entalpinya saya kasih nomor 4. Gitu kan ya? Maka di sini langkah yang pertama tadi, tentukan keadaan awal dan keadaan akhir dari reaksi yang ingin kita tentukan. Gitu kan ya? Oke, reaksi yang ingin kita tentukan adalah reaksi yang nomor 4. Sehingga di sini dapat saya bilang, saya ngomong gitu ya. C2H4 di posisi reaktan, molnya 1. Gitu kan keadaan awalnya. Kemudian ada F2 di posisi reaktan, molnya 6. Keadaan akhirnya sekarang, kita lihat keadaan akhirnya. Di sini ada CF4. Jumlah molnya 2 di produk ya. Nah, keadaan akhir di produk lagi ada HF dengan jumlah mol 4 juga. Oke anak-anakku sekalian,
Sudah? Sekarang langkah yang kedua, mengolah reaksi yang telah diketahui entalpinya. Nah, kita olah ini reaksi sesuai dengan keadaan awal sama keadaan akhir, gitu kan ya. Nah, kita lihat sekarang reaksi yang keempat, C2H4 ini kita cari di data nomor 1, 2, 3, manakah yang ada C2H4-nya? Ya, pintar ini ya. Di data nomor 3 ada C2H4. Tapi posisinya di produk. Sedangkan entalpi yang ingin kita ketahui, sedangkan reaksi yang ingin kita ketahui entalpinya yaitu reaksi nomor 4, dia di posisi reaktan. Maka data yang diketahui entalpinya ini kita balik, nak. Ini yang produk jadi reaktan, yang reaktan jadi produk. Awalnya endoterm, jadinya eksoterm. Yuk kita coba. Oke, di data yang nomor contoh ini ya. Contoh di data yang nomor 3. Ya. Data nomor 3 ini ada apa itu? 2C2H4. C2H4 berubah jadi 2C dan 2H2. Jadi dia terurai nih ceritanya ya. Entalpinya jadinya negatif berapa ya? Ya, 5, 2,3. Oke. Jadi 52,3. Nih ya. Lanjut, kita cek. Di sini di reaksi nomor 4 ada F2 di posisi reaktan. Di data 1, 2, 3 ternyata ada 2 reaksi, yaitu di data reaksi 1 dan reaksi 2 ada F-nya. Sama-sama di reaktan. Bingung dong? Abaikan kalau bingung, nak. Coba kita lihat yang selanjutnya. Di sini ada CF4. Keadaan akhirnya kita lihat CF4. Mana sih di data 1, 2, 3 ini yang ada CF4-nya? Oke, benar. Nih ya. Nih. Ada CF4. Posisinya di sini sebagai apa, nak? Produk. Ini produk. Molnya 2 mol yang diminta. Yang diketahui 1 mol. Maka yang diketahui ini dikali dengan 2 mol. Gitu kan? Maka ini dikali semua, nak ya. Oke. Yuk kita coba. Di data nomor 2 gitu kan, ada C bereaksi dengan 2F2 karena dikalikan 2 jadinya 4 ya tadi. Berubah jadi 2CF4 dengan entalpinya ya, dengan entalpinya 1360 gitu kan ya. Oke, karena dikalikan 2 tadi. Awalnya min 680. Karena kita tidak membalik arah. Jadi tetap, maka ini entalpinya juga tetap eksoterm. Tapi dikalikan 2. Jadinya 1360. Oke, kita lanjut. Di sini ada HF produk dengan jumlah koefisien 4. Mana di sini yang ada HF-nya? Ternyata ini, nak ya. Nah, ini. Di sini 2. Ya kan, yang diketahui 2 mol HF. Yang diminta berapa mol? 4 mol. Maka reaksi 1 ini dikalikan 2 lagi, ya. Dikalikan 2 lagi. Sehingga jadinya seperti ini. Saya tuliskan di data nomor 1
itu ada H2, saya reaksikan dengan F2 menghasilkan 4HF karena tadi dikalikan 2 ya, masih ingat? Kalau dikalikan 2, maka di sini entalpinya juga dikalikan 2 ya, jadinya min 1074. Awalnya berapa sih? Nah, awalnya 537 dikalikan 2, jadinya 1074. Nah, oke anak-anakku sekalian, ini adalah pengolahan data dari reaksi-reaksi yang diketahui. Nah, sekarang kita jumlahkan, nak. Kita jumlahkan. Maka yang dijumlahkan bukan hanya reaksinya saja, tapi nah, entalpinya juga dijumlahkan. Oke? Kita cek sekarang apakah hasil penjumlahan ini sama dengan sama dengan reaksi yang nomor 4 gitu kan ya. Kita cek. Di sini ada yang sama, nak, tapi beda ruas. Maka ini saling menghabiskan. Tadi ini 2 ya. Oke. Ini data yang sama saling menghabiskan. Ada H2. Gitu kan ya. Yuk, kita jumlah. C2H4 turun. C2H4 saya reaksikan dengan 4 tambah 2 karena ini ruasnya sama, maka saling menjumlahkan 6F2. Yang dijumlahkan, yang dikali adalah koefisien. Kan menghasilkan 2CF4 dan 4HF. Coba kita cek. Di sini C2H4. Di reaksi yang diminta juga C2H4. Di sini ada 6F2. Yang diminta 6F2. Keadaan akhirnya sekarang. Keadaan akhirnya 2CF4. Keadaan akhirnya 2CF4. Keadaan akhirnya lagi 4HF. Keadaan akhirnya 4HF. Gitu kan? Oh, ternyata sama. Maka kalau sudah reaksinya sama, saat kita menjumlahkan ketiga entalpi ini, maka dapat disimpulkan hasil penjumlahannya ini merupakan entalpi reaksi keempat ini, gitu kan ya. Yuk kita coba menjumlahkan ya. 3 koma ya di belakang. Oke. 2 tambah 0 tambah 4. Oh, 6. Gitu kan? 5 tambah 6 11. Ya, 11 tambah 7 jadinya 18. Simpan 1 ya. 1 tambah 3 4. 1 tambah 1 2. Negatif. Oke. Jadi reaksi yang keempat itu melepaskan kalor sebesar 2486,3 kJ per mol. Nah, seperti ini, nak. Ini adalah hukum Hess ya. Jadi ini tidak akan berarti kalau kalian tidak mau mencoba. Jadi dicoba, nak. Dicoba, ditulis ulang lagi, dipahami dari kebingungan kalian, maka disitulah proses transfer ilmu ke dalam diri kalian, ya nak ya. Oke, tetap bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.